Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Badrian Musmal Bahren. Saya dari kelas 4 AHA, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi usaha agribisnis, yaitu tentang pembuatan buku besar. Oke, untuk minggu lalu saya sudah membahas tentang pembuatan jurnal umum. Kali ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang pembuatan buku besar di sebuah perusahaan. Datanya masih sama, kita melanjutkan dari yang jurnal umum minggu lalu. Di sini saya menambahkan 5 sheet, yaitu ada sheet harta, buku besar harta, buku besar hutang, buku besar ekuitas, buku besar beban, dan buku besar pendapatan. Buku besar harta ini saya isi dengan 5 akun. Ada kas itu termasuk aset, jadi masuk ke harta. Perlengkapan dan peralatan juga masuknya ke aset, jadi terkategorikan harta. Lalu sewa dibayar di muka juga masuk ke harta. Lalu piutang. Kemudian buku besar hutang, di sini saya ada hutang dagang dan pendapatan yang diterima di muka. Kemudian buku besar ekuitas, di sini ada prive dan modal. Kemudian buku besar beban, ini ada beban gaji dan beban utilitas. Buku besar pendapatan, di sini ada pendapatan usaha. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu buku besar harta. Untuk pembuatannya di sini yang perlu dibuat yaitu tiap akunnya kita perlu nama perusahaan, yaitu PT Maju Jaya. Kemudian judulnya yaitu buku besar kas dan tanggalnya yaitu 20 April. Kemudian ada nama akun yaitu kas, saldo sekian, dan nomor akun sekian. Untuk kas ini dapat kita buat dengan cara klik data, kemudian data validation, klik data validation, lalu pilih list, dan source-nya kita pilih di bagian nama akun, lalu kita klik harta, kemudian shift control, kita panah bawah sampai mentok, kemudian oke, di sini sudah tinggal milih. Lalu untuk nomor akun ini dapat kita buat dengan rumus seperti yang tertera. Kita coba praktekkan. Sama dengan lookup kurung buka nama akunnya yaitu kas, koma, sheet nama akun, di bagian judul kita tarik sampai ke pengertian dan nama akun, kemudian shift control kita mentokkan ke bawah. Lalu koma 2 karena nomor akun berada di kolom nomor 2, kemudian koma false, kemudian kurung tutup, lalu enter. Lalu akan keluar nomor akunnya sesuai dengan nama akunnya. Misal kita ganti piutang, juga dia otomatis berubah ke nomor akun piutang. Kemudian sebelum saya jelaskan saldo, di sini saya akan menjelaskan pembuatan tabelnya terlebih dahulu. Untuk judulnya ini ada tanggal, nama akun, nomor akun, dan debit kredit. Ini kita bisa salin dari sheet jurnal umum. Kita tinggal salin biasa, copy, lalu di sini tinggal paste nanti seperti itu. Kemudian untuk kolom yang pertama, untuk mengisi kolomnya kita klik kolom yang pertama, lalu kita ke data, kemudian ke advance. Di advance di sini list range-nya kita isi dengan bagian sheet jurnal umum. Bagian judul tanggal kita geret ke samping, lalu shift control kita geret sampai ke bawah. Lalu kriteria range di sini kita isi dengan nomor akun dan nomornya.
Lalu copy to another location ini kita aktifkan untuk mengisi copy to. Copy to ini kita hapus lalu ganti dengan judulnya, judul di buku besarnya. Kita geret ke kanan lalu kita enter. Oke. Maka akan berubah dengan sendirinya. Kas akan dikelompokkan dengan sejenisnya. Di sini yang debit dan kredit kita jumlahkan untuk mendapatkan saldo. Kita dapat menjumlahkan dengan rumus. Saya akan coba sama dengan sum kurung buka debitnya, kita klik kolom pertamanya, lalu shift control kita mentokkan ke bawah, lalu kurung tutup dikurangi kurung buka sum dulu, sum kurung buka bagian kredit kita klik, lalu shift control kita tarik sampai mentok ke bawah, lalu kurung tutup, lalu kita enter. Maka akan mendapatkan total saldo dari nama akun kas yaitu 14.150 yang didapatkan dari jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Nah, cara ini dapat kita terapkan ke akun-akun yang lain seperti buku besar perlengkapan, buku besar peralatan. Ini buku besar perlengkapan ada 1.900.000 per bulannya. Kemudian buku besar peralatan juga ada 3 juta per bulannya. Buku besar sewa dibayar di muka ada 2 juta. Dan buku besar piutang ada negatif 7 juta. Kenapa bisa negatif? Karena kreditnya lebih tinggi daripada debitnya. Gitu. Caranya semuanya sama di setiap nama akunnya kurang lebih. Lalu kita lanjut ke buku besar hutang. Di sini ada buku besar hutang dagang. Saldonya 0 rupiah, total saldonya tiap bulan 0 rupiah. Karena debit sama dengan kredit, maka saldonya 0. Kemudian buku besar pendapatan yang diterima di muka ini ada 3 juta per bulan. Lanjut ke buku besar ekuitas, di sini ada 150.000 per bulan. Dan buku besar modal ada negatif 10 juta per bulan karena kredit lebih tinggi dari debitnya. Lanjut ke buku besar beban, di sini ada buku besar beban gaji dengan saldo 300.000 per bulan. Kemudian buku besar beban utilitas, di sini ada 900.000 per bulan. Lanjut ke buku besar pendapatan usaha, di sini hanya satu di buku besar pendapatan, yaitu buku besar pendapatan usaha dengan total saldo negatif 2.400.000 rupiah. Untuk caranya semuanya sama dengan yang pertama tadi saya jelaskan di buku besar kas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.